Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan dengan judul Klasifikasi Tanaman Rempah Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Untuk pembahasannya itu ada tiga bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Zarpin Syaputra. Kemudian bab yang kedua adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Aji Setiawan, dan yang hasil dan pembahasan serta kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara Panasa Sabila Putri. Em, Selanjutnya langsung saja masuk ke jurnal. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluannya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk tanaman rempah yang telah lama dimanfaatkan sebagai bahan kuliner maupun pengobatan tradisional. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, salam, kemangi, dan kencur memiliki peran penting dalam budaya dan perekonomian masyarakat. Namun, bagi orang yang baru belajar atau tidak tahu banyak tentang tanaman rempah, cara untuk mengenali jenis-jenis rempah sering dilakukan hanya dengan melihat bentuk dan mengandalkan pengalaman pribadi. Salah satu metode salah satu metodenya yang dapat mengatasi masalah ini adalah art- artificial neural network atau ANN, merupakan sistem komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia dalam proses dan mempelajari informasi. Kelebihan ANN sebagai metode prediksi terletak pada kemampuan mengenali pola melalui proses pelajaran learning algoritma dan pelatih training yang menyerupai cara kerja otak manusia. Bagai penelitian sebelumnya telah berkontribusi dalam pengembangan sistem klasifikasi citra pada objek biologis. Penelitian dengan judul klasifikasi jenis rempah-rempah menggunakan algoritma konvolusi neural network. Namun bahwa CNN mampu mengolah citra rempah dan memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa metode convolutional neural network (CNN) efektif dalam mengklasifikasi rempah berbasis citra visual. Namun, pendekatan tersebut belum membandingkan kinerjanya yang metode jaringan syaraf tiruan lainnya seperti artificial neural network atau ANN secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi tanaman rempah berbasis citra digital menggunakan metode artificial neural network atau ANN yang dilatih oleh algoritma backpropagation serta menerapkan histogram of orchid grade atau HOG sebagai metode ekstraksi fitur visual. Langsung saja kita ke bab 2 adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan artificial neural network untuk klasifikasi jenis tanaman rempah. Berikut tahapan yang akan dilakukan dari penelitian gambar 1. Kita mulai dari observasi, pengumpulan data citra, data processing, ekstraksi fitur host, training dan validasi, pengujian, dan evaluasi model. Kita masuk saja ke observasi. Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data di mana peneliti mengamati secara langsung objek yang diteliti guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap aktivitas yang sedang berlangsung di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan langkah awal dalam memperoleh data primer yang digunakan dalam pelatihan dan pengujian model Artificial Neural Network atau ANN untuk klasifikasi tanaman rempah. Dalam tahapan ini, penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek tanaman untuk mencatat
dan mendokumentasikan ciri-ciri visual daun yang khas dari masing-masing jenis tanaman rempah. Fokus utama pengamatan adalah pada bentuk warna dan tekstur daun yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk citra foto sebagai bahan utama penyusunan dataset. Citra-citra daun ini selanjutnya digunakan dalam proses anotasi dan menjadi acuan dalam pelatihan model klasifikasi menggunakan artificial neural network. Dengan melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat nyata, kontekstual, dan relevan terhadap kondisi lapangan. Lanjut ke pengumpulan data citra. Pengumpulan data citra, teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti yang memperoleh data dalam penelitiannya. Teknik ini berperan penting dalam proses pengumpulan informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2025 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dataset yang digunakan berjumlah 500 data citra yang terdiri dari 5 jenis daun tanaman rempah, yaitu daun kencur, daun kunyit, daun salam, daun kemangi, dan daun jahe. Setiap citra daun diperoleh dengan menggunakan kamera smartphone. Dataset tersebut kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yakni data latih dan data uji, yang masing-masing digunakan untuk proses pelatihan dan evaluasi model klasifikasi. Rincian jumlah citra daun setiap jenis daun dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 1 ialah ada daun kencur, data latihnya ada 80 citra daun, data uji ada 20 citra daun. Lanjut ke daun kunyit ada 80 citra daun dan data ujinya 20 citra daun. Begitu juga daun salam, di data ujinya data latihnya ada 80 citra daun, data ujinya 20 citra daun. Daun kemangi 80 citra daun dan 20 citra daun. Daun jahe 80 citra daun, 20 citra daun. Lanjut ke bagian data pre-processing. Data pre-processing merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah suatu gambar agar menghasilkan citra yang berbeda dengan kualitas yang lebih baik dari gambar aslinya. Proses ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas gambar, menghilangkan cacat, mengenali objek dalam citra, serta menggabungkannya dengan elemen dari citra tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghapus latar belakang, remove background pada setiap citra, agar hanya objek daun yang menjadi fokus utama model. Selanjutnya dilakukan cropping atau pemotongan citra daun untuk memastikan bahwa area daun yang berada di posisi proporsional dan tidak terganggu oleh ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, citra yang telah dipotong diubah ukurannya, resize ke dimensi yang seragam menjadi 800 kali 600 pixel, agar dapat diproses secara efisien oleh model. Terakhir, citra dikonversi ke format grayscale guna menyederhanakan data dan mengurangi kompleksitas warna, sehingga model dapat lebih fokus pada pola tekstur dan bentuk daun. Ekstraksi fitur HOG. Ekstraksi fitur pada citra digital merupakan metode untuk mengambil karakteristik citra berdasarkan informasi yang terkandung dalam citra tersebut. Histogram of Oriented Gradients atau HOG merupakan salah satu metode ekstraksi fitur dalam pengolahan citra yang digunakan untuk mendeteksi objek. Teknik ini mengekstraksi ciri dari gambar. Proses HOG diawali dengan mengubah citra dari format RGB atau red, green, blue ke dalam skala abu-abu atau grayscale. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai gradien pada setiap pixel. Tahapan HOG sebagai berikut. Konversi citra. Konversi citra dilakukan untuk mengubah citra berwarna RGB menjadi citra dalam format grayscale. Secara umum, transformasi ini dilakukan menggunakan persamaan. Lanjut ke gradient calculation. Setelah citra berhasil dikonversi ke dalam grayscale, langkah selanjutnya adalah membagi citra tersebut ke dalam wilayah-wilayah kecil yang saling berhubung yang dikenal sebagai sel. Selanjutnya, nilai-nilai dari sel tersebut akan dikelompokkan di dalam satuan yang lebih besar yang disebut blok, di mana 1 menyatakan citra, R adalah indeks baris, dan C adalah indeks kolom pada citra. Setelah memperoleh nilai gradien pada X dan Y, langkah selanjutnya adalah menghitung magnitudo atau magnitudo gradien. Lanjut ke binding orientasi. Binding orientasi setelah diperoleh
nilai magnitudo, gradien, dan informasi dari setiap blok. Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai-nilai orientasi pada histogram sel untuk setiap bin. Selanjutnya nilai vote untuk setiap bin dibagi menjadi dua bagian, yaitu vote untuk bin V dan vote untuk bin V plus 1, di mana nilai B diperoleh dari jumlah bin yang telah ditentukan sebelumnya. Blok normalisasi. Setelah nilai-nilai bin orientasi diperoleh, tahap berikutnya adalah melakukan normalisasi blok yang berfungsi untuk memperoleh nilai B pada setiap blok serta untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya overlapping antar blok. Proses normalisasi ini dihitung menggunakan persamaan 10 berikut. Training dan validasi. Proses training bertujuan untuk membuat model AN yang telah dirancang mampu mengenali serta membedakan gambar daun berdasarkan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pelatihan ini dilakukan selama 100 epoch, di mana setiap epoch berarti satu kali proses melewati seluruh data pelatihan guna menyempurnakan parameter-parameter dalam model. Setelah proses pelatihan dilakukan, tahap validasi menggunakan dataset yang memiliki label serupa dengan data pelatihan. Tahapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian model dapat diandalkan. Penggunaan data validasi juga berfungsi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan, termasuk terhadap informasi yang seharusnya dianggap sebagai noise. Overfitting dapat menyebabkan turunnya akurasi model karena model kehilangan kemampuannya dalam mengenali pola penting secara umum pada data baru. Jaringan saraf tiruan atau ANN terdiri dari sejumlah kelompok neuron yang terbagi dalam 3 lapisan utama, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, lapisan keluaran. Lanjut ke bagian evaluasi. Evaluasi model memiliki peran penting dalam menilai kinerja suatu program. Model evaluasi merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang untuk menilai suatu sistem atau program secara menyeluruh. Tingkat keamanannya, selain itu, model evaluasi juga berguna dalam menilai kualitas keseluruhan dari sistem atau program yang diuji. Salah satu teknik evaluasi yang digunakan dalam penilaian performa model klasifikasi adalah confusion metric. Menurut artikel Confusion Metric Based Performance Evaluation Matrix, Confusion Matrix merupakan teknik evaluasi kinerja klasifikasi yang mendalam dan informatif, serta sangat penting dalam bidang data science. Dalam Confusion Matrix terdapat 4 istilah utama yang menggambarkan hasil dari proses klasifikasi, yaitu true positif atau TP, true negatif atau TN, false negatif atau FP, dan false negatif atau FN. Baiklah, langsung masuk ke bab 3 hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tiara Farhana. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk data preprocessing, pada penelitian ini kami menggunakan tools yaitu MATLAB untuk membangun model klasifikasi jenis tanaman rempah menggunakan JST. Di dalam data preprocessing itu, kami melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu citra asli, yang di sini kami memberikan contoh citra daun kencur. Ini adalah contoh dari citra aslinya. Kemudian kami menghapus background-nya untuk bertujuan untuk mengisolasi objek tanaman dari elemen-elemen yang tidak relevan dalam citra. Kemudian selanjutnya adalah kami melakukan proses cropping, di mana cropping ini bertujuan untuk memusatkan perhatian hanya pada bagian objek penting dari objek tanaman dan menghilangkan area yang tidak perlu. Kemudian setelah di cropping, kami melakukan resize atau mengubah setiap citra itu menjadi seragam untuk ukurannya menjadi 80 kali 600 pixel. Untuk tujuannya itu adalah agar seragam dan sesuai dengan dimensi input model klasifikasi. Kemudian tahapan terakhir adalah grayscale atau mengubah dari warna yang RGB menjadi hitam putih atau keabuan. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan data visual ke dalam bentuk intensitas pixel saja, sehingga dapat mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses pelatihan model.
Untuk contoh dari tahapan preprocessingnya dapat dilihat pada gambar 3. Kemudian itu adalah ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur yang kami gunakan di sini adalah HOG atau yang dikenal dengan Histogram of Oriented Gradients. Di sini HOG itu di sini kami memberikan visual dari proses ekstraksi fitur HOG, di mana di sini ada citra asli dan kemudian setelah diekstraksi fitur menggunakan ekstraksi HOG, maka hasilnya akan seperti di gambar 4. Kemudian selanjutnya setelah diekstraksi fitur, data-data itu dilakukan training dan validasi. Nah, di sini kami melakukan pembagian dataset itu 80-20, 80 untuk data latih dan juga 20 untuk data uji. Untuk data latih sendiri itu dibagi lagi menjadi 90-10, di mana 90% atau 360 sampel citra dijadikan untuk data latih dan kemudian data validasinya itu 10% atau sebanyak 40 sampel. Di mana di model kami itu kami melatih dengan parameter learning rate sebanyak sebesar 0,1. Untuk batch size-nya sendiri itu kami menguji 3 batch size. Yang pertama itu ada 4, 8, dan 16. Dan maksimum dari epoch-nya itu ada sebanyak 100. Untuk hasil pelatihan dari training yang telah kami lakukan, itu dapat dilihat pada tabel 3, di mana itu ada mini batch akurasi, kemudian itu validation akurasi, kemudian ada mini batch loss, dan juga validation loss. Di sini dapat dilihat, tidak kami masukkan semua, kami hanya memasukkan beberapa saja. Dari awal dilakukannya training, kemudian terakhir hasil dari training tersebut. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa batch 4 model mencapai akurasi pelatihan sebesar 67,78% dengan akurasi validasi itu sebesar 70%. Kemudian untuk batch size yang 8 itu terjadi peningkatan performa yang signifikan dengan akurasi pelatihan sebesar mencapai 100% dan untuk validasi itu mencapai 97,50%. Kemudian untuk batch size yang 16 juga menunjukkan hasil yang serupa dengan akurasi 100% dan validasi 97,50%. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan batch size berkontribusi terhadap stabilitas dan peningkatan performa model dalam mempelajari fitur. Akurasi validasi yang cukup besar mencapai 97,5%, menunjukkan bahwa model tidak hanya menghafal data latih atau overfitting, melainkan juga mampu menggeneralisasi pada data yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Namun pada batch size yang keempat, model tampak kesulitan mencapai konvergensi optimal. Itu ditandai dengan akurasi validasi yang masih relatif rendah, yaitu di angka 70%. Nah, hal ini kemungkinan dikarenakan batch size yang kecil menyebabkan estimasi gradien yang menjadi kurang stabil, sehingga model lebih lambat beradaptasi dengan pola data. Kemudian perbedaan performa ini juga dapat mempengaruhi oleh kompleksitas arsitektur model dan jumlah epoch yang digunakan. Dengan epoch maksimal 100, model dengan batch size lebih besar memanfaatkan proses pembelajaran yang lebih efisien. Jadi secara keseluruhan, hasil dari training dan juga validasi ini menunjukkan bahwa penggunaan batch size yang sangat tepat sangat penting untuk memperoleh performa optimal pada jaringan syaraf tiruan ini. Kemudian validasi yang digunakan selama pelatihan juga membantu memantau perkembangan model agar tidak terjadi overfitting. Selanjutnya itu adalah pengujian. Pengujian di sini kami menggunakan sebesar 20% dari data yang telah kami dapatkan, yaitu sekitar 100 citra. Sama dilakukan juga pengujian menggunakan learning rate 0,1 dengan epoch sebanyak 100 dan batch size 4, 8, dan 16. Dapat dilihat di sini hasilnya, pada batch size keempat, akurasi yang diperoleh sangat rendah sebesar 44%, menunjukkan bahwa model tidak mampu menggeneralisasi dengan baik terhadap data baru. Sebaliknya, saat menggunakan batch size yang ke-8, terjadi peningkatan signifikan pada akurasi sebesar 93%, yang menjadikannya konfigurasi dengan performa terbaik. Kemudian pada batch size yang ke-16, akurasi menurun sedikit menjadi 92%.
namun masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa model tetap cukup baik dalam mengenali pola data uji. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi di sini kami menggunakan confusion matrix dan juga evaluasi metrik, yaitu precision, recall, dan juga F1 score. Untuk masing-masing hasil daripada evaluasi metrik data uji dapat dilihat pada tabel 5, di mana untuk batch size 4, presisinya itu ada 0,73, recall 0,44, dan juga F1 score-nya itu 0,45. Kemudian untuk batch size yang ke-8 itu ada presisinya 0,93, recall-nya itu ada 0,93, dan juga F1 score-nya juga sama 0,93. Dan untuk batch size yang ke-8 mendapatkan hasil untuk presisi itu 0,92, recall dan F1 score-nya juga sama, yaitu di 0,92. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score yang menunjukkan bahwa pengaruh variasi batch size terhadap performa model dengan learning rate yang sama, yaitu sebesar 0,1, menunjukkan bahwa hasil batch size 4 menghasilkan performa terendah dengan precision yang telah disebutkan tadi 0,73 dan recall yang jauh lebih rendah 0,4 dan menghasilkan F1 score sebesar 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup baik dalam memprediksi kelas positif, banyak data positif yang gagal dikenali atau false negatif yang tinggi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penurunan performa secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika batch size ditingkatkan menjadi 8, performa model meningkat drastis dan mencapai hasil yang terbaik dengan presisi, recall, dan juga F1 score dengan masing-masing 0,93. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali dan mengklasifikasi data secara akurat dan juga seimbang. Dan untuk batch size yang ke-16, metrik masih tinggi dengan nilai 0,92 untuk ketiganya. Namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan batch size yang ke-8. Hal ini dikarenakan bahwa batch size yang terlalu besar bisa sedikit mengurangi kemampuan generalisasi model secara keseluruhan. Jadi konfigurasi terbaik dalam eksperimen ini adalah dengan learning rate 0,1 dan batch size-nya itu adalah 8. Nah, kemudian ini adalah hasil dari confusion matrix yang telah kami lakukan pada data uji, di mana untuk batch size 8 itu terjadi banyak sekali performa yang rendah. Untuk identifikasi itu banyak sekali kelas yang mengalami kesalahan. Yang mendekati sempurna itu hanya di kelas 2, dan juga itu pun ada yang salah, kelas 2 ada yang diprediksi sebagai kelas 3. Kemudian selanjutnya ini adalah confusion matrix dari batch size yang ke-8. Ini menunjukkan kinerja yang baik, semua kelas terdeteksi hampir sempurna, kelas 1 dan 5 diprediksi dengan akurasi 100% atau 20 data benar, dan kemudian untuk kelas 2, 3, dan 4 hanya memiliki kesalahan prediksi sangat kecil. 2, 4, dan 1 kesalahan masing-masing. Kemudian, untuk confusion matrix dari data uji yang batch size ke-16, sama seperti batch size yang ke-8, kelas hampir terdeteksi sempurna atau 20 benar. Dan kelas lainnya memiliki prediksi benar yang tinggi, 18-19 data. Hanya terdapat sedikit kesalahan prediksi antar kelas, seperti kelas 3 yang memiliki 2 data salah diklasifikasikan ke kelas 2 dan 4. Kelas 1 juga memiliki sedikit kesalahan klasifikasi ke kelas 4 dan 5. Selanjutnya, dari ketiga confusion matrix tersebut dapat disimpulkan bahwa batch size berpengaruh terhadap kemampuan klasifikasi model. Batch size 4 menunjukkan kinerja buruk dengan kecenderungan overfitting ke kelas tertentu. Sedangkan batch size ke-8 dan 16 menghasilkan klasifikasi yang jauh lebih baik dan seimbang antar kelas, dan batch size 8 memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari yang kami lakukan menggunakan MATLAB.
Ayo klik. Pin, ada kotor lah, Pin. Ada kotor. Gimana nih? Kemudian ini dapat dilihat untuk hasil MATLAB kami. Kami menggunakan learning rate-nya itu 0,1 untuk batch size yang keempat dengan maksimal input-nya itu ada 100. Eh, Berikut adalah hasilnya. Dengan data training 360 sampel dan data validasinya itu 40 sampel. Ini adalah proses dari training. Training masih sedikit lama dikarenakan batch size yang sedikit, yaitu 4, dibandingkan batch size 8 dan 16. Nah, itulah hasilnya. Validasi akurasinya itu sebanyak 70%, dengan waktu yang diperlukan itu 48 detik, iterasi sebanyak 100, input sebanyak 100 dengan iterasi 9.000. Ini adalah hasilnya untuk setiap iterasi dan input juga dapatkan. Dan untuk akurasi pelatihan secara keseluruhan itu ada 67,78% dan akurasi validasi itu sebanyak 70%. Untuk data uji dari batch size keempat itu ini adalah validasinya, sitab validasinya. Didapatkan hasil 40, akurasi pengujian itu 44% dengan confusion matrix dapat dilihat di sini. Kemudian untuk presisi per kelas itu dapat tertera di sini. Dan hasil dari rata-rata data uji itu presisi 0,7, recall 0,44, dan juga F1 score-nya itu 0,45. Selanjutnya untuk batch size yang ke-8, untuk batch size yang ke-8 ini nih sedikit lebih cepat dibanding batch size yang keempat dikarenakan lebih besar dibanding sebelumnya. Untuk iterasi dan learning rate itu juga sama, 0,1 dan 100 inputs. 100 inputs dengan validasi akurasi 97,50% dan juga iterasi 4.500. Ini adalah hasil dari pelatihan batch ke-8 sampai dengan inputs yang ke-100. Mendapatkan akurasi pelatihan itu sebesar 100% dan juga akurasi validasi 97,50%. Kemudian yang terakhir itu adalah kemudian dilakukan pengujian menggunakan data yang sama, 8 batch size. Didapatkan hasil akurasi itu sebesar 93% dengan confusion matrix yang dapat dilihat di sebelah kanan saya. Kemudian untuk presisi makro atau secara keseluruhan itu adalah 0,93, recall 0,93, dan juga F1 score juga sama 0,93. Dan yang terakhir itu adalah batch size 16.
Untuk batch size yang ke-16 ini sama seperti batch size ke-8 memakan waktu yang lebih cepat dikarenakan lebih besar daripada sebelumnya. Dengan validasi akurasi 97,50% di episode 100 dan juga iterasi yang diperlukan itu sebanyak 2.200. Berikut adalah hasil dari pelatihan menggunakan batch size ke-16. Dapat dilihat tabelnya untuk setiap akurasi. Dan akurasi secara keseluruhan untuk pelatihan itu ada 100% dan juga akurasi validasi 97,50%. Kemudian dilakukan pelatihan menggunakan batch size 16. Hasil yang didapatkan itu sebesar 92%. Untuk confusion matrixnya itu ada di sebelah kanan saya, dapat dilihat bahwa hampir seluruhnya itu sempurna atau ditebak dengan sama, benar. Dan yang terakhir itu ini adalah rata-rata presisi, recall, dan juga advance score secara keseluruhan untuk batch size ke-16 yaitu 0,92. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi metrik dan juga analisis confusion matrix, dapat disimpulkan bahwa pemilihan batch size memiliki pengaruh signifikan terhadap performa model klasifikasi. Penggunaan batch size yang terlalu kecil, seperti 4, menyebabkan model tidak mampu belajar pola secara menyeluruh dan cenderung bias terhadap kelas tertentu, sehingga menghasilkan precision, recall, dan juga advance score yang rendah. Sebaliknya, batch size yang besar, yang lebih besar, seperti 6 dan 18, sebaliknya, batch size yang lebih besar seperti 8 dan 16 memberikan performa yang jauh lebih baik dan seimbang dalam mengenali setiap kelas. Di antara ketiganya, batch size 8 terbukti menjadi konfigurasi terbaik karena menghasilkan metrik evaluasi tertinggi dan klasifikasi paling akurasi berdasarkan confusion matrix yang telah diuji tadi. Itu saja hasil dari presentasi kami yang telah kami buat jurnal tersebut. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.